Apa kabar semuanya? Senang sekali malam hari ini saya bisa kembali to my second home. Malaysia punya kenangan tersendiri untuk saya. Banyak sekali pengalaman indah yang saya rasakan di Malaysia. I can see familiar faces here. My family, my friends, and my fans. Rasanya berbeda ya. I'm actually very nervous tonight. Karena kembali ke Malaysia adalah sesuatu yang tidaklah mudah, tapi amat sangat dirindukan untuk bisa selalu kembali to my second home. So thank you semua sudah ramai sekali di sini. Saya even tidak bisa menjelaskan apa rasanya ada di sini sekarang ini. Dan terima kasih dan selamat datang kepada tamu kehormatan Tengku Permaisuri Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Nurasikin yang telah menyempatkan untuk hadir di konser saya ini. Oke, boleh saya minta tepuk tangannya? Bantu saya hilangkan nervous malam hari ini. Hai, Bunda Chalicious Malaysia. Hai, I love you. Oke. Malam hari ini saya akan seperti mendongeng, bercerita tentang kisah seorang perempuan dengan mimpi besarnya dan pengalaman hidupnya yang penuh dengan warna. Saya akan bercerita tentang saya, kisah saya yang nantinya akan tertuang di lagu-lagu yang saya bawakan malam hari ini. Dari mulai rasanya, indahnya, manisnya jatuh cinta. Tentang orang-orang yang saya sayangi, saya cintai dan selalu mendukung saya. Dan bagaimana setelah merasakan sakit yang sebegitu dalam, saya bisa bangkit dan merayakan hidup. Dan malam hari ini Anda semua akan menjadi saksi that I am blossoming. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidak kecewa ya dengan penampilan saya. Saya harap kehadiran saya di sini bisa memberikan sebuah memori yang bisa dibawa pulang, sesuatu yang diingat terus-menerus nantinya. Insya Allah, amin. Berbicara tentang perjalanan hidup saya, tahun lalu saya sempat punya pengalaman untuk jadi mentor untuk sebuah talent show di Indonesia. Adakah yang tahu di sini? Saya jadi mentor buat apa ya? X Factor. Ada teman saya juga tuh ya dari Indonesia. Ada di sini yang dari Indonesia hadir? Fly here? Oh ada, hai. Oh my god. Situ juga ada. My family juga terbang dari Indonesia. Thank you so much for making the time untuk datang ke sini ya. I love you too. Anyway, talking about pengalaman saya menjadi mentor dalam salah satu talent show yang akhirnya membawa 2 dari anak didik saya menjadi pemenang di acara X Factor, juara 1 dan juara 3. Kemarin saya sempat konser di Singapura, saya bawa juara 1. Alvin namanya. Dan untuk malam hari ini saya ingin memperkenalkan juara 3-nya. Ada yang tahu? Siapa? Ada tuh, siapa di belakang ya? Danar. In case kalau belum tahu ya,
Danar ini adalah juara 3 X Factor Indonesia tahun lalu. Dia punya suara yang amat sangat berkarakter. Dari dia masuk ruang audisi kita sudah tahu ini suaranya memang berbeda, memang something different. Dan dia juga jago sekali menulis lagu. Pada saat itu lagunya menjadi viral kemana-mana. Ada yang tahu lagunya? Ya, dia menjadi korban bully ya waktu itu ya. Terus dia bikin lagu, dia buat lagunya ini tentang dia dibully tapi dia nggak akan menyerah lah. Jadi it's a very positive song. Lagu itu menjadi viral pada saat itu di Indonesia dan mungkin juga sebagian di Malaysia juga tahu. Tapi saya selalu berpikir, what a talent. Ya, dengan suara yang khas, dengan personalitinya yang amat sangat sederhana, very down to earth, dan dia punya lagu yang juga amat sangat indah. Saya rasa ini adalah momen saya untuk bisa memperkenalkan anak didik saya di sini. Jadi 2-3 tahun terakhir ini adalah sebuah masa yang berat untuk kita semua. Dengan adanya pandemi yang terjadi, kita dipaksa untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di dunia ini. Buat saya personally, sebelum pandemi terjadi, saya kehilangan the love of my life. Saya merasa itu adalah titik terendah dalam hidup saya. Bukan perkara yang mudah untuk saya mencoba berbicara di sini, tapi saya hanya ingin membagi memori-memori yang ada, kenangan-kenangan yang ada. Di sini juga ada Umi dan Daddy, Aisyah and Shanas and my family. Ada anti-anti juga semua di sini ya. My family, Ashraf's family is here. Thank you so much for making the time. Buat saya, bertemu dengan Ashraf itu bukan hanya bersama dengan seseorang yang amat sangat dekat dengan sempurna ya, tapi juga bisa bertemu dengan keluarga yang begitu mencintai saya sampai sekarang. I love you, like I really do love you. Dan perjalanan cinta bersama Ashraf ini dimulai dari Kuala Lumpur, di mana saya bertemu dengan Ashraf. Masih muda waktu itu ya, masih 20 something, 20 tahun something, masih berapi-api gitu. Bertemu dengan satu laki-laki ini di Malaysia, kok ganteng banget, ini siapa? Akhirnya saya berkenalan. Kalau nggak salah juga waktu itu harusnya saya lagi promo album di sini, album pertama saya. Ashraf itu menggantikan temannya Sazi. Sazi nggak ada di sini ya? Nggak hadir ya? Menggantikan temannya Sazi, tapi akhirnya jadi bertemu dengan saya. Dan di masa itu saya lagi mempersiapkan album kedua saya, yang salah satu lagunya adalah ungkapan perasaan saya pada awal-awal saya bertemu dengan Ashraf. And I want to share this beautiful story, this beautiful song, this beautiful feeling that I have belasan tahun yang lalu di saat saya bertemu dengan cinta saya. Ini dia, Tentang Kamu. Adakah yang pernah merasa seperti itu? Lagi bingung-bingung baru kenal dengan seseorang? Apakah di sini semua sudah punya pasangan? Atau masih ada yang sendiri? Masih ada yang sendiri? Ada tapi ya, memang paling indah ya di saat jatuh cinta. Walaupun kita tidak tahu ini membawa kita kemana, apa yang akan terjadi di depan, tapi memang begitu indahnya jatuh cinta. Sampai lahirlah lagu tadi, judulnya Tentang Kamu, menggambarkan perasaan seorang wanita yang masih bingung ini sebenarnya jejaka ini mau apa sama saya. Apakah benar ini kalau kita sama-sama ini akan menjadi yang terindahkah? Atau bagaimana ya? Dan
pada akhirnya kita benar-benar bersama. Tahun 2008 saya menikah dengan Ashraf. Somehow di saat single dulu mungkin merasa suka susah tidur, suka anxiety. Bertemu dengan Ashraf, menikah dengan Ashraf membuat saya jauh lebih tenang. Saya menjadi seseorang yang punya semangat untuk grow dan memperbaiki diri terus menerus. Di tahun 2010 saya melahirkan the love of my life, Noah Sinclair. Dan saya merasa sepertinya hidup saya ini lengkap. Saya punya suami yang amat sangat saya kagumi dan amat sangat mencintai saya. Dan saya punya seorang anak yang amat sangat lucu, yang sekarang sudah remaja ya. Dulu masih kecil lucu banget tuh, sekarang lebih lucu lagi karena teenager. Saya rasa itu adalah salah satu momen terhebat dalam hidup saya. Sampai dengan beraninya saya merilis sebuah lagu yang saya yakin hampir semua di sini tahu ya. Wanita Terbahagia. Waktu demi waktu berlalu. Kalau sekarang sih saya merasa mungkin saya terlalu sombong pada saat itu bilang diri saya wanita terbahagia. Tapi kalau saya pikir lagi, yang perlu hanyalah disyukuri. Momen-momen yang saya punya yang membuat saya amat sangat bangga pada saat itu menjadi wanita terbahagia itu perlu saya syukuri. Karena memang saya amat sangat beruntung. Tapi beruntung itu tidak selamanya. Saya merasa setiap manusia pasti punya kisahnya tersendiri. Saya mungkin sampai sekarang ya masih beberapa part on that day masih susah saya ingat gitu, blur. Tapi saya mencoba mencari sesuatu di balik kehilangan. Dari wanita terbahagia, saya menjadi wanita paling menderita sepertinya pada saat itu rasanya. But slowly, saya mencoba untuk menjalani proses grieving. Umi waktu itu ada di Jakarta, temanin my family, my mom, my dad, my brother, my cousins, Aisyah, everyone. It's very supportive. Saya merasa ini sesuatu yang memang diberikan untuk saya, yang saya harus jalani. Memang hidup itu ada ups, ada downs. Saya merasa sudah banyak diberikan kebahagiaan, keberuntungan, dan mungkin ini adalah momen saya untuk, start over, belajar lagi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana saya bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup saya pada saat itu. Berbicara di sini nih, di Malaysia, in this room, beda rasanya. Mungkin saya udah pernah berbicara ini di mana-mana. Tapi saya ingat terakhir kali saya show konser di sini dengan Bang Anwar ya, tahun 2018 mungkin ya. Saya masih bisa visual kalau yang duduk di depan situ ada Ashraf gitu. Jadi maaf kalau tata bicara saya mungkin kurang tertata karena kayak I have all this mixed feeling datang di hari ini. Melanjutkan cerita saya tadi. Yang saya lakukan adalah berusaha menerima kalau ini semua terjadi dalam hidup. Saya tahu tidak hanya saya yang mengalami kesusahan dalam hidup ini. Dan segala sesuatu yang sudah terjadi hanya bisa saya syukuri. Banyak penyesalan, banyak perasaan guilty yang hadir. Setiap hari bangun tidur hanya nangis untuk bisa start a day, untuk bisa smile. Tapi saya rasa ini adalah sesuatu yang bukan harus saya rasa malu, tapi ini sesuatu yang harus saya share. Saya yakin tidak hanya saya yang merasa punya kesulitan,
Mungkin ini bisa membantu. Pelan-pelan saya berusaha sedikit demi sedikit merasa ini nyata atau tidak. Apakah benar ini semua terjadi dalam hidup saya? After a while, mungkin beberapa bulan, mungkin saya baru terima kalau ini memang nyata. Salah satu hal yang saya lakukan di momen-momen itu adalah saya banyak menulis. Saya menuliskan perasaan saya menuliskan apapun yang ada di kepala saya. Salah satunya ada sebuah puisi. Dan beberapa lama kemudian salah satu sahabat saya, Iva, telepon saya bilang, "Hey, do you wanna make a song?" I don't know whether I was ready or not pada saat itu, tapi oke, kayaknya ada nih. Dia punya nada-nada yang dirangkai dengan begitu indah, dibuat lagu tapi belum punya liriknya. Dan akhirnya, for the first time in my life, berkarir sudah sekian lama, belum pernah punya courage untuk menulis lirik lagu. Lahirlah lagu itu dengan kisah curhat pribadi saya pada saat itu. But somehow perasaan berhasil menuliskan sebuah lagu itu kayak menjadi motivasi untuk saya kalau hey, you know what, Bunga, you can breathe, you can write, you can actually make something. Maybe this is the time untuk pelan-pelan berusaha bangkit kembali. Menyesuaikan dengan hidup yang baru dan menjadi seseorang yang mungkin bisa lebih berkembang lagi. Dan untuk malam hari ini saya ingin berbagi bagaimana indahnya 12 tahun yang saya jalani bersama Ashraf, bukan untuk bersedih tapi untuk merayakan kalau saya sudah diberikan oleh Allah 12 tahun terindah. Anyone yang mendengar lagu ini bukan menjadi sedih, tapi merasa beruntung karena masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup yang bahagia bersama orang yang kita cintai. Never know berapa lama dikasihnya, tapi berapapun itu, it was worth it. Saya yakin di sini juga ada sahabat-sahabatnya Ashraf yang hadir ya. Teman-teman semua di sini terima kasih mau hadir ke sini, meluangkan waktunya untuk melihat Blossom Concert. Saya harap apapun experience yang saya bagi di sini bisa membawa sesuatu untuk diingat, untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi sesuatu yang indah. Mudah-mudahan. Alright. Untuk lagu yang berikut ini saya biasanya suka bertanya, apakah di sini semuanya sudah punya pasangan kah? Atau belum? Tadi saya udah tanya, ada beberapa yang masih. Coba, yang mana yang single? Saya. Tak malu kan saya. Bukan single for tonight, beneran single ya? Nanti cuma single, datang ke sini single, pulang ada yang tunggu lagi di mana. Bukan ya? Ada lumayan banyak yang single. Yang datang hadir ke sini dengan pasangannya, dengan suami istri, girlfriend, boyfriend. Oh, I know. Ada 2 pasangan yang sudah lama sekali menikahnya tapi masih rukun ada di sini ya. Saya bangga sekali. Mana lagi yang datang dengan pasangannya? Oke. Yang di atas ada yang hadir dengan pasangannya? Gak kelihatan ini, boleh dikasih lampu sebentar ke sana. Oh banyak. Okay. Saya punya sebuah lagu, ini adalah sebuah lagu cinta. Lagu cinta ini amat sangat spesial untuk saya. Dan saya selalu berharap orang-orang yang mendengarkan juga merasakan lagu ini spesial. Kenapa? Karena lagu ini lahir dari kisah nyata. 2 orang anak manusia yang begitu saling mencintai satu sama lain. Tapi sayangnya sang istri harus pergi terlebih dahulu. Kisah cinta beliau berdua ini begitu menginspirasi sampai di tahun 2012 dibuatkan
film. Kebetulan saya bernyanyi dan bermain di film itu. Adakah yang tahu film apa yang saya bicarakan? Udah nonton? Nonton di Pawagam, benar? Pawagam kan? Aku amat sangat honored bisa bermain di film itu, memerankan Ainun, dan aku bahagia sekali juga bisa menyanyikan soundtrack dari film tersebut. Memang tidak, pada saat itu udah berpikir ya kalau ternyata lagu ini juga menjadi soundtrack dari hidup saya juga. Jadinya merasakan tidak bersama dalam dunia yang sama gitu. Tapi saya selalu bilang mudah-mudahan setiap kali saya nyanyi lagu ini, semua orang yang sudah punya pasangan, yang hadir di sini dengan pasangannya atau mungkin pasangannya tunggu di rumah, kalau habis dengar lagu ini, jadi makin cinta dengan pasangannya. Tapi buat yang masih sendiri, mana tadi yang masih sendiri? Don't worry, karena Anda akan menemukan cinta sejati. Boleh saya minta tepuk tangan tadi semuanya udah ikut partisipasi. Sing together with me. Thank you so much. Ini full house ya di sini. Happy. Saya mau tepuk tangan buat Kuala Lumpur, buat Malaysia. Thank you so much. Senang sekali kembali ke second home, mendapatkan sambutan yang begitu indah. Ini semua karena Anda semua yang hadir di sini memberikan certain energy, a very good energy for me. So thank you. Sekali lagi saya bilang thank you so much. I love you. Can you see me di atas? I love you. Oke, apa? Kalian suaranya keras ya? Itu pakai mic juga apa gimana di atas? Kedengeran kan ya? Apa tadi? I love you. I love you too. Dari bawah nggak ada yang bilang I love you. I love you too. Ini apa? Semangat saya lagi, Rey? Boleh? Nggak mau lagi. I love you. Bisa, dia otomatis bunyi drumnya kalau misalnya ada I love you gitu. Oke, hampir mungkin sekitar 10 tahun yang lalu saya tuh punya idola di penyanyi Malaysia. Saya suka sekali dengan Sheila Majid. Jadi dari saya lebih muda dari sekarang, saya mendengarkan lagu-lagu Sheila Majid karena dulu di Indonesia kan ada antara Anyer dan Jakarta kayaknya. Pada saat itu banyak kolaborasi ya antara penyanyi Indonesia dan Malaysia. Mungkin Bang Anwar tertarik mau kolaborasi dengan saya? Ini approach namanya, Bang. Biar kita buat lagi lah ini kan kolaborasi Indonesia Malaysia. Ini kayaknya deal nih. Kalau tepuk tangan lebih kencang lagi kayaknya deal. Boleh ya Bang? Nanti kita bicara ya Bang. Anwar Zain. Oke, berbicara soal lagu ya, lagu. Jadi saya punya lagu yang memang sering sekali saya dengarkan. Salah satu lagunya Kak Sheila Majid. Lagu ini juga merupakan lagu kesukaan dari ibu mertua saya, Umi. Jadi at this time 5 years ago ya, Adam dan Yuna, ya kan? Ada yang tahu Yuna? Tahu lah ya. Yuna dan Adam menikah on this day atau yesterday? Yesterday 5 years ago. Ya. Ada special request dari Umi, saya suruh nyanyi lagu ini karena Umi suka sekali dengan lagu ini yang akan saya bawakan malam hari ini. Dan saya rasa ini juga bisa
menjadi sesuatu yang bisa menyentuh hati kita, karena setiap kali saya mendengarkan lagu ini hati saya selalu tersentuh. Dan ini selalu menjadi pengingat buat saya kalau manusia itu begitu berharga di saat mencoba untuk menjadi versi mereka yang terbaik. Jadi ini merupakan sebuah inspirasi buat saya. Untuk lagu yang berikut ini saya mau minta tolong, boleh? Kalau minta uang jangan ya. Kita minta tolong aja. Saya mau minta tolong, bawa handphone kan semuanya. Boleh nyalakan flashlightnya. Di atas cepet nih, yang di bawah kalah cepat. Kalau nggak punya handphone nanti saya beliin handphone deh. Jangan bercanda. Kenapa Umi? Oke. Yang depan mana? Oh ada. Saya mau di sini kan pasti tahu lagunya nih, lagu Sheila Majid yang akan saya nyanyikan. Karena 10 tahun yang lalu saya juga merilis lagu ini di Indonesia. Tapi memang tidak semeledak Sheila Majid tentunya ya. Jadi saya bikin tribute waktu itu bersama record company saya pada saat itu untuk lagu-lagu yang hits di era-era tahun berapa tuh ya? 80-an mungkin ya. Jadi spesial. Ini adalah sebuah inspirasi untuk kita selalu berusaha menjadi diri yang terbaik dan juga sebuah penghargaan untuk orang-orang yang sudah menginspirasi kita, orang-orang yang kita sebut legenda. Sudah tahu kalau saya baru merilis lagu baru? Itu jawaban tahu apa tidak ya? Tahu, oke. Ya udah. Yang mana? Badai sudah berlalu. Itu salah, udah kenceng salah lagi. Jadi maybe last week ya, atau 2 weeks ago, last week saya baru saja merilis lagu baru. Ini berkolaborasi dengan Lale Ilmanino dan Diskoria. Wow. Jadi mungkin kalau yang belum tahu, Lale Ilmanino itu adalah produser musik. Banyak sekali artis-artis besar dan banyak bintang-bintang baru yang menjadi semakin besar namanya karena lagunya diproduksi oleh mereka itu. Dan Diskoria ini juga terkenal dengan lagu-lagu pilihannya yang memang menjadi hits di Indonesia ya. Aku nggak tahu apakah sudah pada mengenal Lale Ilmanino dan Diskoria di sini. Ada yang tahu? Oh tahu, yeay! Mereka memang Diskoria itu terkenal dengan musik-musiknya yang kita bilangnya jadul. Tahu jadul? Yes. Zaman dulu gitu, jadi kayak oldies gitu. Sound-soundnya tuh jadi vocabulary baru hari ini adalah jadul. Oke, jadi lagu-lagunya tuh selalu nuansa ada yang tahun 80, 70, 90. Dan kebetulan saya berkesempatan untuk berkolaborasi dengan mereka di sebuah lagu yang buat saya indah ya. Lagu ini personal buat saya rasanya. Karena saya merasa setelah badai yang menempa hidup saya, lagu ini tuh seperti sebuah kayak momen kebangkitan, sebuah harapan for a new start of something greater. I choose to see it like that. Dan untuk kita semua, saya yakin kita semua sudah berjuang di dalam badai pandemi dengan impact efek yang berbeda-beda ke setiap orang. Tapi kita memang pada sebuah masa kita memang harus adapt. Banyak mungkin yang kehilangan, banyak mungkin yang hidupnya harus berubah. Dan di awal tahun 2023 ini saya merilis lagu ini dengan harapan ini bisa menjadi penyemangat untuk kita semua dan juga doa untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Untuk Malaysia, ini lagu belum pernah saya bawakan dimanapun. Jadi yang hadir di Blossom malam hari ini adalah pendengar live pertama dari lagu saya. Ini di Indonesia marah nggak ya? Kira-kira saya nyanyi di sini dulu ya? Kan second home. Jadi boleh tepuk tangan biar
biar saya kurang nervousnya gitu. Karena saya deg-degan belum pernah bawa lagu ini. Oke, ini untuk penyemangat, untuk sesuatu yang lebih baik. Karena kita mau lanjut lagu apa ya? Sebenarnya pada tahu lagu aku nggak sih? You guys know my song? You guys listen to my song? Ada satu, aku punya 30 lagu, tahu satu. Tapi kalau lagu yang berikut ini mau saya nyanyikan, harusnya sih tahu ya. Harusnya. Saya harap, saya inginkan kalian untuk tahu. Jadi biasanya di lagu ini saya berduet dengan siapa sih? Apa teriakan-teriakan apa itu? Teriakan wanita-wanita muda ya? Hah? Bukan teriakin saya ya? Saya biasanya berduet dengan Mas Ari Lasso di lagu. Ya tapi Mas Ari Lassonya nggak ada di sini. Kecewa. Tapi ada yang menggantikan. Bukan Ariel yang pasti, karena Tara Ariel udah ya. Jadi begini, musisi-musisi di belakang saya ini adalah musisi-musisi terhebat di Indonesia. Boleh tepuk tangannya buat Rachel Albert. Ada music director saya Ronald Steven. Dia ngerjain Asian Games waktu itu. Jadi dia banyak sekali mengarrange banyak sekali lagu. Ada backing vokal saya di sini yang cantik-cantik, ada Dian dan Abby. Kak, Anda semua tahu Yovie Widianto? Nah ini generasi mudanya Yovie Widianto ya kayaknya ya. Ada Ivan di sini. Dia juga jago membius wanita-wanita dengan permainan pianonya. Sama. Loh, kok udah pindah? Belum, balik dulu. Oh, mana yang mau dikenalin? Udah hilang anaknya. Dan di sini yang ada di drum, padahal dia nggak main drum harusnya ya. Kenapa dia di sini? Adalah Bima. Dia pegang sequencer, dia mengatur segala sesuatu. Dan ada juga di sini Meiko, yang tadi kalau di sini rambutnya sama panjangnya sama saya. Ini gitaris jago banget, boleh. Mau main sendiri di sini ya? Enggak ya? Oke. Ada bayaran lagi ya kalau main sendiri, ya. Dan sebenarnya yang mau saya kenalkan di sini adalah drummer saya, kok dia hilang? Di mana dia? Ada yang tahu nggak drummer saya siapa namanya? Tahu dari mana sih? Ada fansnya di sini. Ada fansnya Ray Prasetya di sini? Pasti wanita-wanita kan, aku tahu. Ibu-ibu. Rasanya kayak anak sendiri gitu ya rasanya. Jadi drummer saya Ray Prasetya, dia itu adalah salah satu finalisnya. Ray, ini dulu dong. Dari tadi ditanya ada yang tahu Ray, tapi mungkin lebih tua dari kamu gitu, yang tahu kamunya itu. Ada yang umurnya sama kayak Ray gini nggak, 20 something di sini? Ada yang cari jodoh nggak? Single nggak? Ray, jawab dong. Single nggak? Oh, aku single. Sapa dulu dong, sapa dong. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya, halo Malaysia. Oke, jadi canggihnya di band saya ini semua pada jago-jago banget. Jadi kalau Ray-nya nyanyi ke depan, mereka bisa tukar-tukar posisi. Tuh, yang satu jadi main drum, yang gitar jadi megang sequencer. Jadi kita lihat ya, mereka lancar nggak nih? Soalnya bukan partnya mereka sebenarnya di sini. Dan untuk lagu yang berikut ini udah tahu dong menyanyi lagu apa? Lagu apa? Aku dan dirimu. Nyanyi sama-sama ya kita ya. Nanti kalau kita dengar suaranya Ray, kalau bagus saya minta tepuk tangan yang paling kencang dari Malaysia ya. Boleh? Oke, ini dia Aku dan Diri.